وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Saya masih keliling-keliling Pak. Iya. الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Madinah, Bapak Iwan sekalian, yang saya hormati Bapak Ustadz Ali Sadi, Bapak Ustadz Edison, Bapak Ustadz Susanto, dan Bapak Ustadz Mana. Dan saya hormati juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan adik-adik sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji besar syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan kali ini masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur sehingga ini untuk melaksanakan bersama dengan acara santunan yatim dan duafa. Salawat serta salam selalu kita haturkan dan kita junjungkan kepada baginda alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selalu pengikutnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai acara kita pada sore kali ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada sore kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan surah Al-Quran oleh saudara Tira dan saudara oleh saudari Risa, dan yang ketiga adalah sambutan dari kedua DKM Masjid Al-Madinah Bapak Iwan Setiawan, dan yang keempat adalah sambutan dari kedua ke-15 Bapak Adrian Syah, dan yang kelima adalah simbolis penyerahan santunan yatim duafa yang diwakilkan oleh Ibu Lilis, dan yang keenam adalah tausiah serta doa yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Mahal, dan yang keenam adalah acara buka puasa bersama. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara buka puasa bersama ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut ke acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudari Vira dan saling tilawah oleh saudari Lika. Kepada saudari Vira dan Lika saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وعلمكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada saudara Rina dan saudari dari juga. Semoga kami mengatakan banyak pahala dan kita pun selalu mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, dilanjut ke acara selanjutnya yaitu sambutan dan pihak PKN berkenan dari Bapak Ketua BKN berkenan sudah hadir, maka diwakilkan oleh Bapak Ibu Sandro. Kepada Bapak Ibu Sandro, saya bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati guru kami Ustaz Santo, Ustaz Ansari, Ustaz Jawa, dan para Ustaz lain, para Ustazah yang diundang di Bloko, Bapak Ketua RT, di Bloko, dan yang saya banggakan Bapak seluruh warga Bloko, Jamaah Masjid Al-Madinah, dan ibu-ibu, Ustaz adik-adik semua yang saya hormati. Kaget juga ya, Bapak duduk disuruh sambutan. Bingung ngomong apa.
Tapi izinkanlah pada kesempatan sore hari ini saya mewakili Ketua DKM Bapak Dimas Setiawan yang tidak bisa hadir karena ada keperluan. Yang pertama tentunya pada kesempatan sore hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada perwakilan atau kepada warga RT 15 yang telah menjadi panitia kegiatan buka puasa bersama perdana di Masjid Al-Madinah ini. Mudah-mudahan seluruh upaya usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak RT 15 mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pada pagi hari ini pada sore hari ini yaitu buka puasa bersama dan santunan batin dan doa dengan alhamdulillah mungkin sebagai contoh yang bagus, contoh yang baik. Mudah-mudahan di RT-RT yang di Kelurahan Bloko bisa mengikuti selain buka puasa bersama diiringi dengan santunan dan doa. Kami mewakili DKM Masjid Al-Madinah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah tentunya, baik sebagai panitia dan juga pada jamaah yang hadir pada sore hari ini. Sebuah kegiatan akan berhasil dengan sama-sama kita dukung. Kita bersama-sama menjadikan sebuah kegiatan baik buka puasa, apalagi di bulan Ramadan ini. Mari kita sama-sama membangun masjid, aktif dalam kegiatan-kegiatan tarawih, juga kegiatan-kegiatan lainnya, diantaranya adalah tadarus Al-Quran dan lain-lain. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan puasa dan ibadah lainnya sebaik mungkin. Tentunya harapan lebih baik dari tahun sebelumnya. Terakhir, bahwasanya kami sangat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar, sukses, dan memberikan keberkahan buat kita semua. Terima kasih yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Joko Susanto atas sambutannya. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua RT 15 Bapak Atulisa. Kepada Bapak Atulisa, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ustaz Ali Sadi, yang terhormat Ustaz Susanto, yang terhormat Ustaz Edison, yang terhormat Ustaz Mahar, yang terhormat Bapak Ketua DKM Pak Iwan, yang beserta pengurus DKM, yang terhormat Bapak Buki Ketua RT 5 beserta jajaran, yang terhormat Pak Joko Ketua RT 15 beserta jajarannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir pada sore hari ini dalam
acara buka bersama Bloko. Salawat serta salam terhadap sanjungkan pada junjungan kita Musa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya jauh nanti. Amin. Terima kasih pada kesempatan ini kita melaksanakan program-program dari JKR, yaitu buka puasa bersama yang kebetulan pada kesempatan ini RT 15 menjadi pelaksana kegiatan buka bersama. Ya, semoga kegiatan-kegiatan ini mempererat silaturahmi warga kita Bloko, menambah kekompakan dan selalu tetap semakin solid dan semakin kuat keakraban kita warga Bloko, karena sejatinya kita dulu satu RT sehingga berbicara dan tetap kita jalin silaturahmi dan kompak. Selanjutnya alhamdulillah pada sore ini ya, puasa kita mungkin hari ke-7 ya, yang sudah memulai, dan hari ke-6 mungkin dari ada yang hari ke-6 pada hari ini. Ya, semoga puasa kita menambah amal ibadah kita yang diberi kesempatan oleh Allah, alhamdulillah, dan semoga Allah memberikan kita umur panjang sehingga berjumpa kembali di bulan puasa tahun berikutnya. Amin. Pada kegiatan hari ini, alhamdulillah kami juga diberi amanah oleh PT PGN Gagas untuk menyampaikan santunan yatim dan bapak, yang alhamdulillah sebanyak 23 yatim dan bapak. Agar kita bisa menyampaikan amanah dari PGN Gagas. Ya, memang kalau tahun kemarin kita sebenarnya biasanya kita di PGN ya, tapi dari tahun kemarin dan tahun ini juga kita tidak menyampaikan ya. Alhamdulillah, tapi anak perusahaan PT PGN Gagas memberi amanah kita untuk menyampaikan santunan anak yatim dan bapak. Ya, dan selanjutnya terima kasih buat ibu-ibu yang warga RT 15 yang mulai dari minggu kemarin persiapan dan untuk melaksanakan kegiatan buka bersama ini sampai tadi malam dan tadi pagi. Ya, alhamdulillah seadanya dari PT 15 dan terima kasih banyak pada ibu-ibu yang sudah mensupport kegiatan buka bersama ini. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
selanjutnya yaitu simbolis pertengahan santunan dari duafa yang akan dipandu oleh Ibu Lilis dan Ibu Nirawati. Kepada Ibu Lilis dan Ibu Nirawati saya persilakan. Ada yang puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Man, bang, itu luar itu, ini aja, ini aja. Nah iya, ya, suaranya terlalu. Bunda panggil Yoya, Alea, Wisnu, Mak Datia sama Ibu Heru. Kepada Ibu Heru, Mak Datia, dan Wisnu dipersilakan maju ke depan. Kepada Bapak RT untuk simbolis dari pihak Gagas dari Bapak Zainuddin, terlebih dahulu kepada Bapak RT 15 menyampaikan simbolis pada tulisannya ya, PGR Gagas Peduli Bantuan. Foto dulu ya. Sama-sama. Ini punya. Nggak ada namanya sama. Ya. Iya, dipoto dulu dengan ini. Dipoto dulu. Iya bu. Bapak DKM Al-Madinah, Pak Joko. Bapak Iwan, diwakilkan oleh Bapak Joko. Silakan kita foto dulu Pak. Ya Pak Joko. Walid Pak Iwan ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, demikian simbolis yang kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lilis dan Bunda atas simbolis dari santunan yang sudah Bapak
Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara kita, yaitu Malaysia Agama dan akan dilanjutkan dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Mana. Kepada Ustaz Mana, Baik, Bapak Ibu, saya izin berdiri ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit lagi lebih ya, 15 menit lebih dikit lah kita akan berbuka puasa. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, sore hari ini kita sama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, bermuajahah dalam rangka iftar jama'i. Bagian dari sebuah izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan untuk sama-sama bertemu. Karena sesungguhnya tanpa izin Allah tidak mungkin kita bertemu. Tanpa izin Allah tidak mungkin kita berkumpul. Dan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala kita tak mungkin berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rasa syukur yang harus kita kedepankan ketika Allah memberikan kesempatan kita hidup, ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan Ramadan, maka maksimalkan Ramadan itu untuk menjadi orang-orang yang mendapat meraih maghfirahnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Ramadan bukan menjadi bagian dari sebuah euforia puasa saja, tapi ada di mana Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hidayah yang begitu besar terhadap hamba-hambanya yang ingin meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini, kita yang bertemu bulan Ramadan tahun ini mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita yang hadir di sini adalah umat-umat Rasulullah yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat Rasulullah yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kelak Allah menghimpun kita, mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, mari sama-sama yang kita hormati guru-guru kita. Ada Ustadz Alisadi, Ustadz Susanto, Ustadz Edison, dan yang kami hormati Bapak Ketua RT lingkungan Blok O, dan bagi jamaah yang saya cintai, semoga kelak rahmat Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ramadan, kalau kita bicara Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu, apa sih sebenarnya, apa tujuan Allah menyuruh kita untuk berpuasa? Ada yang tahu? Ada yang tahu bapak-bapak? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan? Yang tahu dapat iftar. Oke, dapat ya. Ibu-ibu ada yang tahu? Mengapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Yang pasti bukan karena dapat THR ya, bapak-bapak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, jelas ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum buat siapa yang hari ini ya sholat 5 waktunya berjamaah di masjid? Siapa yang hari ini tilawahnya sudah berjuz-juz?
Siapa yang hari ini sedekahnya sudah dikeluarkan? Siapa yang hari ini saumnya sesuai dengan sunnah Rasulullah? Jawabnya dalam hati masing-masing. Inilah inti dari sebuah Ramadan. Ramadan itu diperintahkan kita untuk berpuasa agar kita menjadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada amalan-amalan yang bisa menghapus dosa kita, begitu banyaknya kita. Ya. Yang telah kita lakukan. Yang pertama adalah amalan yang mampu menghapus dosa-dosa kita di bulan Ramadan adalah Siam Ramadan, puasa Ramadan. Ternyata puasa mampu menghapus dosa-dosa kita mulai dari awal sampai saat ini, maupun kecil maupun besar. Mengapa? Kata Rasulullah, man sauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, ya puasanya karena iman. Ternyata puasa itu salah satu amalan yang menghapus dosa-dosa kita. Ya. Makanya mengapa Rasulullah dan para sahabat berdoa 6 bulan lamanya sebelum Ramadan ingin mengulang Ramadan? Karena di bulan Ramadan ada amalan-amalan yang menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satunya adalah salat puasa. Puasa semua bapak-bapak di sini? Ibu-ibu puasa Bu, yang di dalam atau di luar? Puasa. Pertahankan puasanya. Puasa dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penghapus dosa kita. Akan mengikiskan dosa-dosa kita. Oleh karena itu puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah. Sesuai sunnah Rasulullah SAW, banyak tidur atau banyak tilawah atau banyak ibadah? Banyak tidur atau banyak ibadah? Banyak gosip atau banyak baca Quran? Baca Quran. Alhamdulillah. Ya, jadi Ramadannya itu yang biasa gosipnya puasa. Walaupun kedepannya juga harus puasa gosipnya ya. Yang biasa banyak tidur, ya tidurnya dikurangi. Ya, karena kalau kita sering mendengar hadis yang mengatakan bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa adalah hadis yang lemah, enggak hadis yang sahih. Ya, karena bertentangan dengan Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya Ramadan itu banyak beraktivitas. Bayangkan para sahabat, ya kaum muslimin di bulan Ramadan mengalami beberapa kali perang, bapak-bapak. Perang. Bayangkan. Ya, oleh karena itu, ya jadikanlah puasa, jadikanlah Ramadan yang saat ini Allah izinkan bertemu dengan kita, maka efektifkan puasa kita dengan iman wa ihtisaban. Satu, amalan yang mampu menghapus dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Ya. Yang kedua, amalan yang mampu menghapus dosa-dosa kita di bulan Ramadan ya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail, salat di Ramadan itu qiyamul lail digeser waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala pada isya. Jadi rugi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang meninggalkan sholat taraweh. Ya, rugi itu. Kenapa? Ternyata taraweh adalah qiyamul lail yang mampu menghapuskan dosa kita. Kata Rasulullah, man qama, ya, siapa yang berdiri Ramadan di bulan Ramadan, ya, barang siapa yang sholat di bulan Ramadan, ya, dengan iman dan keimanan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya. Ya, apalagi di sela-sela rakaat tarawih ada mohon doa
yang diijazahkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Bacanya adalah doanya adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalimat itu adalah kalimat ketika kita baca di sela-sela kita salat tarawih, menghapuskan, berpotensi menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, makanya ya, tarawih dan puasa itu satu paket, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya kalau seandainya saumnya dijalankan, tarawihnya tidak. Karena keberkahan di Ramadan adalah ketika kita mampu mendirikan qiyamul lail dan berpuasa di siang harinya. Itu dua. Satu apa tadi amalan yang mampu menggugurkan dosa? Pak, Bu? Masih 20 menit lagi, Bu. Buka bahasa konsentrasi dulu ya. Apa amalannya? Saum Ramadan. Yang kedua apa? Qiyamul lail. Yang ketiga, amalan yang mampu menggugurkan dosa-dosa kita di bulan Ramadan adalah sedekah. Rasulullah SAW yang begitu dermawan ketika bulan Ramadan. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa. Ya. Makanya ya, para sahabat berlomba-lomba bersedekah di bulan Ramadan agar apa? Agar terkikis dosa-dosanya, agar mampu mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, agar bisa menjadi orang-orang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Orang-orang yang mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ya. Tetangga kita, saudara kita bukan bapak-bapak. Tetangga kita, saudara-saudara kita bukan ibu-ibu. Jadi kalau kita menganggap tetangga kanan kiri kita, saudara kita, maka kita harus mempunyai hati qalbun syakur. Qalbun syakur adalah hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersyukur seperti apa? Hati yang ketika melihat tetangganya senang, ia senang. Hati yang ketika tetangganya sedih, dia sedih. Hati yang ketika tetangganya kesusahan, dia bantu. Itu hati yang bersyukur. Ya. Jangan hati yang ini. Ya. Ketika tetangganya senang, dia gusar. Ketika tetangganya susah, dia senang. Itu bukan hati yang bersyukur. Ya. Oleh karena itu, di Ramadan kita mampu, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya untuk menjadi pribadi yang mampu cinta, yang mampu bisa berkasih sayang kepada saudara-saudaranya. Ya. Cinta kepada saudara-saudaranya. Ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan baru beberapa hari. Ya. Baru beberapa hari. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan membuka pintu-pintu surga. Ya, dakhalal jannah, dibuka pintu-pintu surga. Ya. Efek dari dibukanya pintu surga, Allah Subhanahu wa taala memberikan frekuensi keimanan kepada hamba-hambanya, menaikkan keimanan kepada hamba-hambanya. Ya. Bayangkan efek dari pintu-pintu surga yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kepada hamba-hambanya. Bayangkan yang biasanya ia suka marah, di Ramadan jarang marah, bahkan nggak pernah marah. Yang di bulan Ramadan ia nggak pernah melakukan sholat sunnahnya nggak pernah tinggalan. Yang biasa di luar bulan Ramadan nggak pernah menyebut Al-Quran, di Ramadan dia sentuh Al-Quran. Dan hanya di bulan Ramadan yang mampu efektif dan menghentikan kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat. Ya, bayangkan, sehebat
Semaksiat pun apapun orang tersebut, ketika bertemu Ramadan dia rem seminimal mungkin. Ia tidak lakukan apa yang menjadi keburukan yang ada pada dirinya. Iya. Kalau gitu setuju nggak Pak? Sangat meminimalisir. Ya. Yang biasanya mungkin melakukan hal-hal yang tak bermanfaat, berhenti. Ya. Hal-hal yang mungkin tidak efektif, berhenti. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan Ramadan yang masih panjang ini untuk kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Kita sama-sama untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bermunajat mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kunci kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoalah banyak-banyak ketika kita mampu bertemu dengan Ramadan, kita mampu beribadah di bulan Ramadan, berdoa kepada Allah supaya ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah. Ya. Kadang-kadang banyak hal-hal yang mungkin tanpa sadar ya kita lakukan dan menggerogoti amal ibadah kita. Contoh, bikin status pada alhamdulillah puasa hari ini full. Nah, itu menggerogoti itu. Ya. Alhamdulillah hari ini sudah juz sekian. Itu menggerogoti tanpa sadar. Apalagi yang ibu-ibu tuh yang habis tarawih selfie pakai mukena, alhamdulillah tarawih hari ini lancar. Hati-hati. Itu tanpa sadar menggerogoti amal ibadah kita. Hal-hal yang menunjukkan ibadah kita kepada orang lain, menunjukkan bahwasanya kelak tergerogoti apa yang kita lakukan. Ya, maka hati-hati. Ya, mungkin bapak-bapaknya alhamdulillah hari ini buka di rumah dengan istri dan anak, biasanya kerja. Ya. Jadi berhati-hatilah ya melakukan hal-hal yang sifatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, tetapi terkikis dengan kebiasaan kita yang tanpa sadar kita melakukannya. Ya. Itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari ya efektifkan Ramadan ini ya untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan kita kenapa jawabnya? Emang ada jaminan ketemu besok Ramadan? Ya, pengennya ketemu lagi. Ya, kita berdoa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala biar ketemu Ramadan. Akan tetapi kalau kita tidak memanfaatkan ya Ramadan tahun ini sangatlah naif. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya, tadi saya sudah ucapkan beberapa 3 amalan yang menghapus dosa di bulan Ramadan. Ya, yang pertama apa? Puasa. Yang kedua, ketiga, sedekah. 3 amalan ini mungkin bisa kita frekuensinya kita seringkan, kita naikkan hingga kelak nanti benar-benar Allah berikan kita ya maghfirahnya. Allah Subhanahu wa taala berikan ampunannya. Oleh karena itu perbanyaklah ibadah, wabil khusus ya ibadah sholatnya, ya sholatnya yang biasanya cuma wajib ditambah ya sama sunnahnya. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sesungguhnya ketenangan hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala bukan diletakkan pada harta yang ia dapatkan. Ya, ketenangan hati seorang hamba tidak Allah letakkan di dalam harta, jabatan ataupun keluarganya. Ketenangan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya terletak dalam hati. Dan ketenangan itu lahir dari sujud-sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bapak-bapak ya, kalau membuktikan 17 rakaat
sholat wajib, 12 rakaat sholat sunnah rawatib lakukan, jangan lepas. Akan muncul sebuah ketenangan. Mau kita nggak punya duit, mau kita nggak bisa beli sesuatu, mau keadaan gusar, pasti akan Allah timbulkan ketenangan ketika kita benar melakukan sholat wajib kita dan menambah sholat rawatib kita 12 rakaat. 12 rakaat itu apa ya? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Itu namanya sholat rawatib. Mungkin bisa ditambah lagi dengan sholat sunat mutlak, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, ya. Ditambah terus. Wabil khusus sholat tahajudnya, qiyamul lailnya, yang mampu berkoneksi langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melahirkan ketenangan apapun kondisi yang kita hadapi. Ketika kita mampu mengkoneksikan aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus ibu-ibu nih, ya, ibu-ibu dengan kondisi saat sekarang berasnya mahal, betul ya Bu? Betul nggak Bu? Tapi kata pemerintah katanya untuk mensejahterakan petani, amin kalau benar. Ya. Belum minyak gorengnya, belum telurnya, bapak-bapak gajinya naik nggak Pak? Belum. Berarti yang harus sabar bapak-bapaknya apa ibu-ibunya? Bapak-bapaknya juga. Kalau ibu-ibunya sabar, bapak-bapaknya nggak sabar, ya karena ingin orang tuanya atau istrinya pengennya mewah, bisa jadi kalau nggak sabar dia korup. Ibu tuh yang bilang kan saya. Ya. Jadi saat ini, ya, hati-hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati yang juga mempunyai kesabaran ketika Allah uji dalam kondisi yang tidak sesuai keinginan. Ya. Baik bapak-bapak yang ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah maghrib belum? Belum ya Pak? Mau cukup atau langsung buka? Belum saatnya. Jam berapa maghrib? 18.08 kalau nggak salah ya. 3 menit lagi berarti. Ya baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Ramadan, ya, bagian dari proses skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang ingin mendapatkan maghfirah darinya, ya, ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan kami shaimin ilal juwal atas. Ternyata banyak juga umat-umat Rasulullah yang puasanya cuma dapat lapar dan rugi gak? Sangat rugi. Kenapa cuma dapat lapar dan haus? Dia tidak mempersiapkan Ramadan untuknya. Dia tidak mempelajari ilmu Ramadan, apa yang membatalkan, apa yang mengefektifkan, apa yang bagaimana Rasulullah kerjakan. Ya. Yang dia tahu adalah puasa Ramadan adalah berpuasa menahan lapar dan haus. Padahal ya kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Syiyam itu ya secara harfiahnya artinya junnah. Junnah itu perisai. Jadi ketika kita berpuasa menjadi perisai untuk menjauhkan kita dari godaan setan, perisai yang mampu kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh, pribadi yang mampu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bila puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus dari mulai fajar sampai beduk maghrib, maka itu bukan sunnah Rasulullah SAW. Dan itu adalah orang yang merugi, yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang saumnya mendapatkan maghfirah dari Allah. Amin. Yang saumnya kelak menjadi orang-orang yang kelak menghapuskan dan mengikis dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang
saumnya kelak keluar nanti menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik yang kita laksanakan, karena sesungguhnya kelak tidak ada yang tahu dan tak ada yang menjamin kelak kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Itu saja mungkin tausiah yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi iktibar buat saya dan para jamaah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menerima amal soleh kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ini kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara buka pada hari ini saya selaku pembawa acara mohon maaf bila nanti dalam kekurangan dari acara ini, dan saya mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan selama acara ini. Saya tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.